Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga teman-teman juga dalam keadaan baik-baik saja bersama dengan seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Paris Saint-Germain, PSG, lolos ke babak final UCL 2025. Mereka akan menantang Internazionale of Milan atau Inter Milan pada 31 Mei yang akan datang atau 1 Juni dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Duel final antara PSG dan Inter akan tersaji di Stadion Allianz Arena ya di Munchen. Ini untuk kedua kali bagi PSG masuk ke final karena pada 2020 mereka ketemu dengan Bayern Munchen di Lisbon bulan Agustus kalau nggak salah itu mereka kalah 1-0 berkat gol Kingsley Coman. Ya, di saat itu Munchen ditangani oleh Hansi Flick yang sekarang menangani Barcelona, sementara PSG ditangani oleh Thomas Tuchel. Nah, saat itu mereka masih ada Kylian Mbappe, ada Neymar yang main, ada Angel Di Maria, ada Ander Herrera, itu pemain-pemain yang bagus, Marquinhos ya, yang tampil oke semua, tapi akhirnya mereka harus mengakui keunggulan dari Bayern Munchen. Sekarang setelah menunggu 5 tahun, mereka hadir kembali di babak final UCL. Lawannya tidak tanggung-tanggung adalah Inter Milan yang menyingkirkan Barcelona di babak semifinal lewat drama 7 gol di Meazza dan drama 6 gol yang terjadi di Stadion Olympique Louis Companys di markasnya Barca. Jadi total 13 gol, itu luar biasa yang tersaji di semifinal antara Inter dan Barcelona. Sekarang ketika kedua tim Inter dan PSG masuk ke final, posisinya 50-50. Ya, ini tergantung racikan dari kedua pelatih. Inter ditangani oleh Simone Inzaghi dan PSG ya ditangani oleh Luis Enrique. Ya, ketika kemarin bermain melawan Arsenal, mereka memukul Arsenal dengan 2-1, bahkan hampir 3-1 kalau penalti Vitinha di menit 65 itu bersarang, tapi untung David Raya bermain bagus dan mengamankan, menepis tendangan dari Vitinha. Ya, untuk ada penalti, itu penalti sudah dapat dari Luis Kelly, ada handsball, dan VAR melihat ini ketika Achraf Hakimi menembak bola dan akhirnya ada penalti di sana. Nah, 2 gol kemenangan bagi PSG diciptakan dengan tembakan kaki kiri yang luar biasa oleh Fabian Ruiz dan Achraf Hakimi yang mencetak gol kedua. Dan Achraf Hakimi, pemain dari Maroko ini, didaulat sebagai man of the match dalam laga melawan Arsenal. Arteta menurunkan komposisi terbaik sebenarnya. Ya, Merino di depan, ada Martinelli, ada Bukayo Saka, Declan Rice, Odegaard, Thomas Partey, yaitu di gelandang mereka, penjaga gawang David Raya, ada Jurrien Timber di kanan, ya ada Luis Kelly di kiri, ada Saliba dan Jakub Kiwior bermain di belakang. Artinya ini komposisi terbaik sebenarnya yang dimiliki oleh Arteta untuk menghadapi PSG. Tapi PSG dengan rasa percaya diri yang tinggi, mereka akhirnya mampu mengatasi Arsenal dalam 2 back to back. Mereka tidak kalah, mereka menang 1-0 bermain di Emirates lewat gol Ousmane Dembele, dan kembali ke kandang mereka menang 2-1. Jadi memang kalau melihat perjalanan dari PSG ini luar biasa. Inter harus hati-hati menghadapi PSG. Mereka sekarang tidak punya pemain yang hebat sekali seperti dulu kan ada Mbappe, ada Neymar ya, Angel Di Maria, tapi sekarang mereka kombinasi yang sangat bagus. Kvaratskhelia di depan, ada Barcola, ada Desire Doué. Ini pemain-pemain yang sebenarnya biasa-biasa saja, namun mereka punya kolektivitas yang sangat bagus. Vitinha di tengah, Navas, ya, Fabian Ruiz itu di tengah yang bagus sekali. Ya, di belakang Achraf Hakimi mereka ada Nuno Mendes, Marquinhos ya. Ini pemain-pemain yang oke. Dan Donnarumma. Nah, Donnarumma tampil luar biasa. Kalau bisa dilihat ada beberapa kali penyelamatan ya yang dibuat oleh Donnarumma dalam pertandingan ini, dan dia kembali menunjukkan kapasitas dia sebagai seorang kiper terbaik asal Italia. Ya, walaupun juga David Raya saya pikir ini penjaga gawang yang oke yang juga beberapa kali melakukan penyelamatan. Dan di menit 79 kalau nggak salah dengan susah payah Donnarumma terbang untuk menghalau tembakan dari Bukayo Saka. Ya, saat itu Saka sebenarnya punya peluang untuk mencetak gol. Sudah berhadapan satu tapi tembakannya ketika dia gawang kosong justru tembakannya melayang. Kalau itu masuk akan lebih rame. Kalau kedudukan 2-2
menghadapi PSG karena mereka butuh satu lagi sehingga pertandingan bisa diperpanjang. Ya, sayang sekali mereka tidak bisa melakukan itu dan akhirnya The Gunners tersisih. Ya, sirna upaya tekad mereka, ambisi mereka untuk ke final untuk bisa menjadi juara juga pertama kali karena mereka dengan PSG kan sama-sama belum pernah menjadi juara di ajang UCL ya. Itu sudah lama di 2006 kalau nggak salah tuh mereka ke final lawan Barca dan mereka kalah. Nah, sekarang mereka coba itu tapi dihentikan. Ya, digagalkan oleh PSG. Menarik bagi PSG saya pikir ya. Mereka ke final, mereka membabat habis wakil Inggris. Itu luar biasa kalau bisa dilihat teman-teman. Di fase di grup di bawah di awal sebelum mereka melaju sampai ke knockout itu mereka mengalahkan 4-2 Manchester City. Mereka pukul ya 4-2. Kemudian Liverpool di 16 besar mereka hajar Liverpool padahal The Reds ini lagi bagus-bagusnya, tidak terkalahkan bagus lah mereka tampil lah. Bahkan mereka ada pimpin klasemen ya. Tapi mereka kalahkan. Liverpool menang 1-0 di kandang PSG, tapi PSG ganti menang 1-0 dan akhirnya mereka menang adu penalti. Nah, kemudian Aston Villa yang ada di peringkat ke-7. Jadi peringkat pertama Liverpool mereka hajar, peringkat kedua Arsenal, dini hari tadi mereka sikat juga. Peringkat ketiga sebelumnya ya Manchester City mereka hajar juga dan sebelumnya itu di babak semifinal. Ya. Bukan di semifinal, di babak perempat final. Ya, mereka mengalahkan Aston Villa. Kalau Liverpool kan di 16 besar karena di perempat final Aston Villa. Mereka gebuk dan itu yang membuat saya pikir ini bagi PSG luar biasa ya. Mereka bisa melewati hadangan-hadangan klub-klub Inggris yang bagus, yang terbaik. Dan mereka mampu melakukan itu dengan bagus ya sepanjang laga. Jadi ketika mereka ada di final saat ini, saya pikir mereka termotivasi untuk bisa mengalahkan Inter. Walaupun Inter juga tim yang bagus dan mereka sudah menunjukkan kapasitas mereka, kualitas mereka menghadapi Barcelona. Dan mereka menghajar Barcelona ya. Makanya saya bilang ini 50-50. Menarik untuk kita nantikan kalau duel antara Inter dan PSG. Inter ya pada 2 tahun silam mereka sempat ke final tapi digagalkan oleh tembakan Rodri dari luar kotak penalti melawan City dan Inter kalah. Walaupun Inter sebenarnya bermain oke saat itu ya, bermain bagus tapi akhirnya mereka kalah. Ya, sama dengan PSG lawan Arsenal. Kalau kemarin Inter itu kalah dalam ball position, kalah dari semua statistik, tapi akhirnya mereka bisa menang. Nah, dengan PSG juga sama. Mereka kalah dalam hal ball position, 5-5-4-5. Arsenal lebih menguasai. Arsenal melepaskan bahkan sampai 19 tembakan. Ya, mereka ada 10 on target, tapi hanya 1 gol. Nah, sementara PSG melepas 11 tembakan, mungkin ada 6 on target di sana, dan mereka menghasilkan 2 gol. Jadi mereka lebih efektif bermain di sini. Tidak perlu unggul dalam segala hal, dalam semua statistik, tapi hasil akhir yang mereka butuhkan di sini dan mereka lakukan dengan bagus. Ya, kita tinggal tunggu nantinya pada akhir Mei ya akan datang siapa yang akan angkat trofi si kuping besar ini untuk bisa menjadi juara di ajang UCL. Ya, apakah ada lahir juara baru dengan PSG? Ya, tentunya atau kembali Inter Milan menjadi juara. Karena mereka terakhir juara kan di zaman Jose Mourinho ketika mengalahkan Munchen ketika itu ya. Dan Milito dan kawan-kawan. Dan sekarang mereka coba untuk melakukannya saat ini di 2025. Semoga impian mereka terwujud. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.